Ketika kau berani mengambil alih posisi sebagai pengantin pengganti, maka kau harus siap mengalami kekerasan. Bahkan bukan hanya suami, namun satu keluarga akan mengolok-olokmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita darah pengantin pengganti. Langsung aja yuk ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Ica minta kita pisah, Mas. Aisyah memandang pria yang tengah menyantap makanan di depannya. Aisyah segera mengambil minum dan mengurut tekuk pria yang sudah setahun ini menikah dengannya. Pisah. Pria itu membalikan meja makan di hadapannya. Jangan harap. Kenapa? Teriak Aisyah pada pria yang pergi meninggalkannya itu. Karena kau berani untuk pengantin pengganti. Jangan harap aku akan mencintaimu, dan jangan harap aku juga akan melepasmu. Kau harus menderita. Pria tadi mendekat dan membisikkan kata-kata kejam itu. Kamu sadar dan tahu waktu itu orang tuamu yang memohon untuk menikah denganmu, menggantikan kakak yang kabur di hari pernikahan. Pernikahan itu sebelum mereka tahu bahwa ini adalah rencanamu. Berani-beraninya kamu dan ibu kandungmu mengancamnya. Di cengkramnya kuat dahu Aisyah. Sebuah ciuman yang memaksa membuat Aisyah berusaha memberontak. Digigitnya bibir pria itu. Asal kamu tahu, kami tak pernah mengancammu. Selain itu, aku bukan orang bodoh yang jatuh cinta padamu. Aisyah menitikkan air mata yang semakin lama semakin deras. Kalau bukan karena nama baik keluarga, sekarang harusnya aku dan Rangga sudah menikah. Rangga? Aisyah tak menjawab dan bergegas berlari ke kamar. Ia menurunkan baju di dalam lemari dan memasukkannya dengan paksa. Dirinya benar-benar hancur. Kamu? Pria itu menatap nyalang dari ambang pintu. Ia segera mendekat dan melempar koper itu. Aku benar-benar membencimu, Aisyah. Hendak pergi dan dicekal oleh suaminya. Lepaskan. Aisyah pun ditarik dan didorongnya hingga jatuh ke tempat tidur. Kau tak boleh pergi dari sini. Ia segera memindahkan kunci kamar dan menguncinya dari luar. Dia sendiri benar-benar bingung kenapa dirinya malah melakukan hal ini dan memilih diam, mendengarkan Aisyah yang menangis sambil berteriak entah apa saja yang istrinya lempar itu di dalam sana. Aisyah selalu bangun pagi-pagi dan menyiapkan sarapan, hanya bedanya ia tak lagi menemani Dimas, suaminya, untuk makan. Dirinya langsung kabur ke taman belakang menikmati aroma dan warna-warni bunga. Dimas menuruti tangga dan mendapati makanan sudah siap. Hanya saja tak ada manusia di sana yang membuatnya enggan dan memutar arah ke taman untuk mencari sosok yang senantiasa menemaninya makan. Kok gila ya? Dimas mencoba merebut batang mawar yang digenggam erat Aisyah. Namun ia tak bisa. Wanita itu terlalu menggenggam erat dan bila ditarik paksa akan menyebabkan luka sayatan. Batang ini sudah seperti pernikahan kita, semakin digenggam semakin menyakitkan. Bukannya akan ada bunga dengan seiring waktu. Dimas sendiri merasa frustasi. Setelah kejadian ribut besar itu, ia menyadari bahwa dirinya enggan melepas Aisyah pergi. Tidak akan pernah, karena niat untuk menanamnya tak akan
pernah ada lagi. Aisyah melepas paksa batang bunga yang mana duri-durinya sudah menusuk ke dalam telapak tangannya dan dibuangnya ke tempat sampah tersebut. Dimas mencekal tangan Aisyah yang melewatinya. Ditariknya paksa perempuan yang tengah memberontak itu untuk mengobati obat dan kemudian mendudukannya di sofa ruang tamu. Aisyah mengepal kuat tangannya. Ia tarik paksa dan sembunyikan di balik punggung. Melihat itu, Dimas mendorong kuat kotak P3K hingga semua obat-obatan di sana berjatuhan tumpah dan beberapa pecah. Aisyah, kamu sendiri mengerti agama kan? Dimas mencoba untuk lembut, namun Aisyah menarik sudut bibir kanannya saja. Agama? Selama ini agamamu kemana? Kenapa baru sekarang? Aisyah tertawa dengan air mata yang berurai, membuat Dimas terdiam. Putaran kenangan pernikahan selama setahun ini tak pernah satupun ia mempermalukan perempuan itu dengan baik. Menampar, menjambak, meludahi, memukul, menendang, dan masih banyak lagi. Namun perempuan itu tetap melayani dengan baik. Selain itu, pembunuh sepertimu tidak perlu membawa agama. Aisyah mengeluarkan selembar foto USG dan menaruhnya di atas meja. Dimas semakin terdiam. Ia sama sekali tak tahu. 2 bulan yang lalu saat kamu memukul dan mendorongku, aku benar-benar bodoh. Aisyah berdiri dan berjalan ke kamar. Diambilnya tas sandang satu pergi, meninggalkan Dimas yang melihatnya pergi tanpa berkata apapun. Aku pembunuh. Dimas menarik rambutnya frustasi. Kenapa kau tak memberitahu? Memberitahu, biar kamu bisa membunuh lebih awal. Aisyah bergegas membersihkan ruang tamu dan pergi meninggalkannya. Namun makanan sudah siap. Ia pun beranjak pergi. Hari beranjak sore, namun pria itu masih di sana, membuat Aisyah sendiri kebingungan dan segera ke dapur membuat bubur. Kamu punya mah, berhentilah menyiksa diri. Aisyah duduk di samping pria itu, didinginkan bubur itu dan menyuapi pria yang kini menatap istrinya dengan tatapan entah. Ia juga menyadari sudah setahun menyiksa perempuan itu. Namun ketika dirinya sakit, orang yang pertama kali menjaga dan setia menemani hanyalah dia. Aisyah mendekatkan sendok di bibir Dimas. Maaf, seharusnya aku tak menyalahkanmu atau takdir. Makanlah, nanti mahmu kambuh. Aisyah yang sejak tadi berhati-hati agar sendok itu tidak mengenai telapak tangannya yang luka, langsung menjatuhkan sendok ke lantai saat ujung sendok yang ingin ditaruhnya ke mangkuk mengenai lukanya. Sah! Dimas panik dan segera menarik tangan Aisyah. Tidak apa. Pagi tadi aku sudah ke puskesmas terdekat untuk mengobatinya. Aisyah segera menarik tangannya dan mengambil sendok itu. Tidak usah, aku saja yang ambil. Dimas berdiri dan mengambil sendok di dapur. Saat itu, Aisyah segera menaruh surat dan map di atas meja. Kemudian segera pergi meninggalkan rumah. Koper dan tasnya sudah ia lempar keluar jendela dan disambut oleh sahabatnya. Dimas sempat termenung beberapa saat sebelum akhirnya mengambil sendok dan kembali. Namun Aisyah sudah tidak ada di sana, hanya sepucuk surat dan sebuah map. Harapan Dimas yang tadi tumbuh karena melihat Aisyah yang khawatir dan tersenyum padanya kini pupus. Apalagi isi map itu adalah surat cerai yang sudah ditandatangani oleh istrinya. Beberapa tahun lalu, semenjak sang ayah menikah lagi, Naila sering merenung dan merubah menjadi pendiam, membuat Dimas segera menyelidiki tentang diamnya orang yang dicintainya.
Sering banget di rumah Pak Nardi dengan dengar orang jerit-jerit, "Ampun bunda, ampun." Apa jangan-jangan Naila dianiaya di sana? Dimas terus duduk di bangku yang ada di pinggir jalan, di mana sering ada tukang sayur yang berhenti dan ibu-ibu komplek yang bergosip mengepal kuat tangannya. "Terus ya, sekarang Naila banyak berubah. Dia jadi anak yang pendiam." Ibu-ibu mulai menambahi bumbu-bumbu penyedap di gosipan mereka. "Naila." Dimas segera berlari dan mendekati seorang gadis berambut lurus hingga ke pinggang dan berada di ujung jalan. "Kamu mau belanja?" tanyanya langsung. Saat sudah berada di dekatnya. Kamu sejak kapan menjadi pembantu dan belanja seperti ini?" Dimas mengambil tas belanjaan Naila yang kosong. "Itu bukan urusanmu." Naila berembut kembali dan kenapa? Ada apa? Dimas segera memeriksa tangan Naila yang dipegangnya kuat. Ada lebam biru di sana. "Siapa yang memukulmu?" "Aisyah." Naila menendang Aisyah yang berlari mendekatinya. Gadis itu baru selesai jogging. "Biar aku saja." Dimas merebut tas itu. "Aku tidak sangka kamu bisa menyiksa orang seperti itu." "Apa maksudmu?" Aisyah bertanya. "Dasar munafik." Dimas menunjuk Aisyah. "Untung saja kamu perempuan. Kalau laki sudah kuhajar kamu." Aisyah tampak kebingungan. Kemudian ia teringat sesuatu dan mengeluarkannya dari saku. "Untukmu." Aisyah memberikan sebatang coklat bertabur kacang. Melihat itu, Dimas segera merebut, melemparnya ke tanah dan menginjaknya. "Dimas, apa-apaan kamu?" "Kamu yang apa-apaan. Kamu mau membunuhnya, hah? Tidak cukup kamu dan ibu memukul dan menghardiknya di rumah. Sekarang kamu juga ingin dia mati tersiksa." Dimas menampar Aisyah kuat saat tak ada sepatah kata pun keluar dari bibirnya. "Kenapa nggak jawab? Kamu bisu kah?" Tamparan kedua hendak melayang lagi, tapi tangannya Dimas dicekal kuat. Di sana Rangga berdiri dan membela. "Dimas, apa-apaan kamu? Beraninya kamu menyakiti perempuan." Ditunjunya perut Dimas hingga ambruk di trotoar. "Aisyah, kamu nggak apa-apa?" Enggak apa-apa." "Sebenarnya ada apa ini?" Itu cuma salah paham aja." Naila mencoba menjelaskan. "Maksudnya?" "Naila," Dimas membentak gadis itu. "Kenapa kamu membelanya? Jelas-jelas dia mau membunuhmu dengan kacang." "Membunuh? Kacang? Jangan-jangan kamu alergi kacang?" "Maaf Nay, aku nggak tahu." "Pura-pura," Dimas bergumam. "Aku cuma mau minta maaf karena sudah mendorongmu hari ini." "Kau mengaku salah." Dimas tersenyum meremehkan. "Ayo Nay, kita pergi." Ia menarik Naila meninggalkan mereka. "Kenapa kamu yang minta maaf? Kamu yang mendorongnya supaya dia nggak tertabrak motor kan? Sebagai gantinya malah kamu yang tertabrak. Ngomong-ngomong, kenapa sudah jogging? Bosan di rumah, lagi pula cuma geger otak ringan. Jadilah seminggu istirahat." Aisyah memungut coklat yang diinjak tadi. "Kenapa kamu ambil? Terus mau dibiarkan di sini?" Aisyah melemparnya ke tempat sampah terdekat. "Terus kakimu gimana?" "Gak apa-apa, cuma dislokasi aja. Gak ada cedera, alhamdulillah. Jadi bisa ikut turnamen bela diri minggu depan." "Oh iya, kamu mau bantu aku?" "Bantu apa?" "Belanja. Catatannya ada di dalam tas. Aku mau istirahat dulu." Aisyah menyerahkan tas belanja, kemudian duduk di atas trotoar. Rangga tak banyak bicara dan langsung ke tempat tukang sayur yang masih ada di sana, dikerubungi oleh ibu-ibu. Sebenarnya masalahnya bukan karena lelah,
Cuma ia tak ingin terluka karena bahan gosipan tentang ibunya dan dia berlaku jahat pada Naila. Nih, Rangga muncul dengan muka masam. Untung ibu-ibu itu orang tua dan perempuan. Kalau enggak, udah aku lindes. Aisyah yang mendengar itu tertawa. Ekspresi Rangga yang marah membuatnya tertawa. Hari ini kehadiran sahabat karirnya di sini membuatnya terhibur. Masalah pun seolah terangkat begitu saja. Seminggu berlalu setelah kepergian Aisyah dari rumah, kondisi Dimas pun kacau. Kerjaan tak ada yang beres. Papanya marah-marah karena perusahaan jadi terganggu. Dimas, hari ini kamu gak datang ke resepsi sepupumu? Baim, teman Dimas selama di luar negeri, bertanya. Tidak, perusahaan sedang kacau dan mereka pasti mengerti. Dimas fokus dengan laptop dan berkas yang menumpuk di atas meja dan pangkuannya. Tapi ku dengar Aisyah diundang, dia gak akan menolak undangan. Kosongkan jadwal, kita berangkat sekarang. Dimas segera meninggalkan ruangan. Bima segera menghubungi beberapa temannya untuk menahan Aisyah. Bagaimanapun ia harus mengembalikan bosnya seperti sedia kala agar perusahaan aman kembali. Di sebuah ruangan di mana resepsi diadakan. Kenapa datang sendiri? Seorang perempuan datang menyapa Aisyah yang baru tiba. Bagaimana rasanya dicampakkan? Menjijikkan. Cemooh demi cemooh terus berdatangan. Meski mereka berisik, tamu-tamu di sana masih ada yang mendengarnya. Namun Aisyah tak peduli. Ia kemari hanya untuk memenuhi undangan, mengucapkan selamat, kemudian pulang. Bahkan orang-orang Bima tak berani berkutik. Sah. Dimas berdiri di ambang pintu. Saat itu Aisyah sudah berjalan mendekati pintu. Aisyah. Jenny, sahabatnya Aisyah, berdiri tak jauh dari belakang Dimas. Dia segera berlari, mendekat dan menarik temannya pergi dari sana. Dimas terdiam beberapa saat. Kemudian ia segera mengejar dan menghadang dua perempuan itu di tempat parkir. Kamu gila ya? Jenny berkacak pinggang. Itu bukan urusanmu. Aku ingin bicara dengan Aisyah. Bukan urusanku. Selama seminggu ini kamu kemana? Kenapa tidak mencarinya? Aku terlalu sibuk. Tuduhan kalau kami menerima suap dari klien membuat perusahaan goyah, harga saham turun, kredibilitas berkurang. Kolega apalagi, banyak dari mereka yang memutuskan kerja sama secara pihak. Bohong. Jenny menunduk wajah Dimas. Jenny. Aisyah menarik tangan Jenny. Jenny menghentakkan kaki kesal. Namun ia tetap menurut dengan isyarat mata dari Aisyah agar segera masuk ke mobil. Aku minta maaf. Kamu mau kan maafin aku? Dimas menatap Aisyah lekat. Aku sudah maafin. Benarkah? Dimas tersenyum semangat dan ingin memeluk Aisyah. Namun istrinya mengambil langkah mundur. Tapi aku gak bisa kembali. Keputusanku sudah bulat. Aisyah menatap Dimas dengan mantap. Tidak bisa. Aku gak akan melepaskanmu. Dimas menarik tangan Aisyah dan menggenggamnya erat. Dimas membawa Aisyah ke perusahaan. Ditinggalnya Aisyah di kamar yang berada di samping kantor, guna untuk istirahat, menghilangkan penat saat lembur. Apalagi di saat genting seperti ini. Dimas. Aisyah meninggikan suaranya. Jangan harap kau bisa pergi. Dimas mengunci kamar itu dan kembali terkutat dengan kerjaan kantor hingga sore. Ia pun membuka kamar. Di sana Aisyah duduk sambil menatap nyalang. Aku benar-benar membencimu, Aisyah. Berdiri dan berjalan keluar.
Dimas mencekal dan menahan Aisyah, namun istrinya itu terus memberontak dengan tatapan amarah dan kebencian. Ia pun menarik perempuan itu hingga ke sofa dan duduk sendiri, wajahnya tertunduk lesu. Maafkan aku, kumohon. Dimas mengangkat wajahnya dan menatap Aisyah yang masih sendiri. Cukup lama mereka terpaku. Aisyah memperhatikan Kuyu dengan ekspresi sayu dan bibir pucat, rambut acak-acakan, kumis dan jenggot yang tumbuh. "Kau sakit?" Aisyah bertanya saat menyadari tangan pria itu dingin dipegangnya kening Dimas yang hangat. Aisyah segera mengambil handphone dalam tas sandangnya. Ia segera menghubungi Bima. "Bim, tolong belikan bubur untuk Dimas. Oh ya, sekalian beliin obat mah dan penurun panas. Terus kompres plester." Aisyah langsung menutup panggilan dan membantu Dimas merebahkan di sofa. "Aku ambil air minum hangat dulu." Aisyah membuka tasnya dan menaruh di meja. "Minumlah dulu." Aisyah membantu pria itu duduk. Kemudian ia mengambil tisu di atas meja dan mengelap keringat Dimas sebesar biji jagung. "Apa yang sakit?" Aisyah tampak panik. "Lambung." Dimas menggeleng dan menuntun tangan Aisyah ke dadanya. "Di sini yang sakit." Aisyah mengenyit bingung. "Bisakah kamu tetap di sini dan tidak pergi?" "Maaf, aku nggak bisa." Aisyah menarik tangannya pelan. "Bos." Bima datang dengan nafas terengah. "Kamu jaga bosmu, jangan lupa atur jadwal makannya. Kalau ada apa-apa, hubungi keluarganya." "Keluarganya?" Dimas berkata lirih. "Tapi..." "Aku pergi dulu." Aisyah pun pergi meninggalkan ruangan, namun dia tidak benar-benar keluar. Dirinya berdiri di depan ruangan kantor menunggu Bima. "Makan bubur dan obatmu dulu." Bima memberikan kantong plastik dan duduk menemani Dimas. "Setelah ini, kamu ikut aku untuk berdiri di balik pintu." Dimas mengenyitkan dahi, membuat Bima geram dan segera membantu sahabatnya untuk menyelesaikan makan dan meminum obatnya. Seperti yang dijanjikan, Dimas berdiri di balik pintu yang terbuka dan Bima keluar dari ruangan. "Bim." Suara itu membuat mata Dimas membola. "Kamu masih di sini?" Bima pura-pura terkejut, padahal selama ini dia hafal. Setiap kali Dimas sakit dan kerjaan kantor nggak bisa ditinggal, Aisyah akan menunggu di luar sampai Bima melaporkan kalau obat dan bubur sudah dimakan. "Apa dia sudah memakan bubur dan obatnya?" "Sudah." "Ya udah, aku pulang." Aisyah melangkah pergi. "Ca." Aisyah menghentikan langkahnya dan tidak terbalik. Saat itu juga Dimas mengambil posisi di samping Bima. "Tidak bisakah kamu kembali ke Dimas?" "Tidak. Setiap melihatnya, aku merasa sakit. Tubuhku punya trauma sendiri. Tanpa sadar, apalagi rasa kehilangan yang membuatku benar-benar membenci, jijik padanya." "Tapi dia tersiksa saat kamu pergi. Kamu juga kan, Ca?" Bima bertanya lagi, karena Aisyah cukup lama terdiam diri. Selain itu, ia tengah berusaha menahan Dimas untuk tak bersuara dan mendekati Aisyah. "Maaf, aku butuh waktu sendiri." Aisyah mengambil langkah cepat untuk meninggalkan kantor, perusahaan, dan semua yang ada di sini. "Biarkan dia tenang." Aku yakin hati kecilnya berkata untuk tetap tinggal. Bima menepuk pundak Dimas dan pergi menuju ruangan sendiri. "Itu artinya aku punya kesempatan." Dimas memasuki kantor dengan wajah penuh harapan. "Baiklah, mari kita kebut urusan kantor. Setelah itu, aku akan mengejar dan mendekatimu, seperti kau mendatangi dan bersabar akan diriku selama setahun ini."
Dimas mengebut selama 3 hari. Tak lupa ia menjaga stamina dan kesehatan, makan tepat waktu dan bergizi. Ia juga menyempatkan waktu berolahraga. Dimas, tante pingsan, asmanya kumat. Mendengar hal itu, Dimas segera berlari. Di rumah sakit, Dimas terus berlari tanpa bertanya pada perawat yang bertugas. Dimas sudah sampai di ruangan yang Bima sebutkan. Selama perjalanan namun sia-sia, mamanya sudah tiada. Mama. Dimas berjalan pelan mendekati mamanya. Tangisannya pecah saat itu juga. Semua orang berkumpul di sana, termasuk Aisyah yang berdiri di ambang pintu tanpa ada yang menyadarinya. Aisyah memberi isyarat pada Bima yang melihatnya untuk diam dan menyuruhnya menepuk pundak Dimas pelan. Setelah itu, dia pergi. Selama 7 hari, Dimas terus kehilangan semangat, sedangkan Aisyah dia hanya memperhatikan dari jauh. Bahkan, ia terus merepotkan Bima untuk mengurus suaminya, mulai dari makan dan mental. Kamu yakin tidak ingin menemuinya? Bima bertanya pada Aisyah saat perempuan itu mengantarkan bubur dan konsol game. Aku nggak bisa memberi harapan palsu, tapi kalau begini dia akan membencimu. Bukankah itu lebih bagus? Dengan begitu dia akan lebih cepat mendatangani surat cerai. Ngomong-ngomong, Ca, kamu semakin kurus dan pucat. Bima tampak khawatir. Kamu tidak apa-apa kan? Tenang saja, aku hanya kelelahan karena harus menyelesaikan urusan restoran. Ngomong-ngomong soal restoran, aku dengar kamu sudah memindahkan ke tangan Jenny. Apa kau yakin? Itu kan restoran keluargamu. Aku ingin istirahat dan menenangkan diri. Aku terlalu lelah, maka dari itu. Oh ya, sekalian aku ingin berterima kasih dan meminta maaf padamu karena selalu memanatkanmu dan berkata kasar padamu. Aisyah segera beranjak pergi dari sana. Tak jauh dari sana, Aisyah memberikan handphonenya ke anak-anak yang menjual koran. Namun sebelumnya, ia sudah mengambil dan mematahkan kartu yang ada. Di lain tempat, Bima mendekati Dimas yang termenung. Dia datang lagi. Dimas bertanya saat melihat apa yang dibawa Bima. Bima tersenyum. Aku tahu, sahabatmu ini tidak bodoh. Aku tahu juga kalau dia ada di rumah sakit saat itu. Aku melihatnya dari pantulan tilang infus. Selama seminggu ini, aku juga tahu dia selalu datang dan melihatku. Lalu, kenapa kau tak mengejarnya? Kalau aku berbalik dan mengejarnya, apakah dia masih mau datang mengantarkan semua ini? Dimas meraih kantong plastik. Jadi, kapan kamu ingin menemuinya? Kakak, Om pingsan. Dimas segera berlari masuk ke rumah. 2 bulan berlalu, Dimas akhirnya pulang ke rumah bersama papanya yang sudah pulih. Mereka berdua habis berobat ke Singapura, sedangkan perusahaannya dititipkan pada Bima. Bagaimana Om? Tanya Bima yang baru sampai di rumah. Sedang istirahat di kamar. Alhamdulillah, gak apa-apa. Oh, syukurlah. Apa dia menghubungimu? Dimas meneguk kopi hitam yang sudah tersedia sejak tadi. Sudah 2 bulan kamu gak bertanya tentang makanku. Berarti waktu itu yang terakhir. Dimas bertanya lagi. Lalu bagaimana dengan Jenny? Gak ada yang aneh. Dia tetap mengurus restoran seperti biasa. Sudah kamu tanya di mana Aisyah berada? Sudah, tapi Jenny tidak menjawab. Assalamualaikum. Jenny tiba-tiba datang dan masuk ke rumah begitu saja, seperti waktu SMA. Tak ada sungkan bahwa langsung memeluk toples yang ada di meja dan memakannya dengan lahap. Waalaikumsalam.
Bima dan Dimas menjawab pelan. Jen, tunggu. Aku tahu kamu mau bertanya di mana Aisyah, tapi ada yang mau aku beritahu padamu. Jenny meletakkan toplesnya. Blik, kopi satu, gak pakai gula. Iya non. Bibi bergegas pergi meninggalkan sapu pel di ruang tengah. Kamu tahu kalau mama kandung Aisyah adalah istri pertama Om Nardi? Bima dan Dimas mengernyitkan dahi bingung. Dulu Aisyah diculik oleh mama tirinya saat berusia 3 tahun. Kemudian Om Nardi dan istrinya mengangkat Naila yang merupakan anak di luar nikah sebagai anak mereka. Bahkan namanya diganti dengan nama anak mereka. Jadi Aisyah bukan anak dari istri kedua paman. Bukan. Selain itu Aisyah memang dibawa oleh mama kandungnya Naila, namun dirinya dianggap sebagai anak angkat di sana. Maksudnya, Naila bilang Aisyah saudaranya tirinya. Bukan, aku juga baru tahu saat tak sengaja bertemu di panti tempat papaku biasa memberikan donasi. Sebelum dibawa oleh mamanya Naila, ia tumbuh besar di sana hingga usia 9 tahun. Maksudmu? Selain diculik, Aisyah ditinggalkan di panti. Dan waktu itu kamu bertanya, kenapa aku mulai memihak pada Aisyah kan? Karena aku menemukan alasan yang tidak logis. Menemukan mengapa namanya dan Aisyah merundung Naila. Selain itu, aku mendapat Naila dan istri kedua paman merundung Aisyah. Bukan hanya itu, Aisyah sudah mengalami kekerasan sejak kecil, sejak diangkat menjadi anak mama tirinya. Mamanya menjadikan alasan kehilangan anak membuatnya stres karena anak kandungnya dibawa oleh istri kekasihnya. Maka dari itu, ia bisa bertahan selama setahun denganmu. Karena itu bukan apa-apa bagi Aisyah. Terus, kenapa dia tetap baik pada mama tirinya? Walau sering melakukan kekerasan, masalah pendidikan dan makan, Aisyah tetap diurus. Ia menyelokkannya dan memberikan banyak les pada Aisyah agar terlihat baik di depan orang. Namun, kamu tahu Aisyah, dia gak akan mempermasalahkan semua itu. Oh iya, waktu kamu tanya kenapa Aisyah bisa lepas dari hukum, sebenarnya makasih Bi, Jenny menerima secangkir kopi. Bibi bisa temani Jenny di sini dulu. Ia memberi tempat untuk duduk saat Naila hendak menikah dengan Rangga atas perjodohan kedua orang tua. Kamu mengajakku menculik Naila. Aku benar-benar bodoh dan salah waktu itu. Saat itu, aku masih menyukaimu dan ingin membuatmu bahagia. Jadi, aku mengancam Naila akan membongkar aib mamanya dan di depan umum. Maka dari itu, ia setuju untuk menikah denganku, meski hatinya untuk Rangga. Apa maksudmu? Karena kamu jatuh cinta padanya. Selain itu Rangga dan Aisyah saling menyukai. Aku juga gak mau menghancurkan kebahagiaan Aisyah. Dia sudah berubah menjadi panutan dan idola sejak SMA. Sejak aku tahu kebenaran di balik kebusukan Naila. Kenapa kamu baru bilang? Aisyah selalu menahanku karena ia gak mau merusak nama baik mama tirinya dan Naila. Bibi juga tahu apa yang aku dan Naila lakukan. Bibi, Dimas menatap Bibi dan menangis dalam diamnya. Terus, waktu kamu dan Naila hendak menikah, aku juga lalai membiarkan Naila berhasil kabur. Dan karena sudah yang kedua kalinya pengantin wanita yang pergi dari pernikahan, Pak Nardi memaksa Aisyah maju dan menikah denganmu. Demi nama baik keluarganya, ia menikah denganmu. Kemudian penculikan itu bohong. Itu kebohongan yang dibuat namanya. Tapi semua ada karmanya.
Naila hamil saat kabur untuk menikah denganmu. Dia bertemu dengan beberapa preman. Ia pun berubah menjadi gila. Dan aku mau minta maaf. Mamaku pingsan setelah mendengar obrolanku dengan bibi. Paman juga ada di sana waktu itu. Mereka menyesal dengan perlakuan mereka terhadap Aisyah. Jadi selama ini dua saudara itu tidak jatuh cinta padamu, melainkan pada Rangga. Dimas terdiam dan tercenung. Ia tak menyangka semua seperti tamparan baginya. Jenny menikmati secangkir kopi dengan kaki yang berada di atas meja ruang tamu. Tubuhnya tersandar dan terdengar suara melambangkan nikmatnya minuman yang disesap di hidup. Lalu, Aisyah di mana? Jenny membisu. Kamu benar-benar mau bertemu dengannya sekarang? Tanyanya balik setelah terdiam beberapa saat. Jenny segera membuka HP-nya dan menatap Dimas untuk beberapa detik sebelum akhirnya dia berdiri. Ayo Bim, titip papa. Dimas menepuk pelan pundak Bima sebelum akhirnya mengikuti Jenny. Mereka berdua berjalan menuju halaman depan, di mana ada dua mobil terparkir di sana dan seseorang supir yang tengah duduk di kursi pengemudi pada salah satu mobil. Oh ya, kita bawa satu mobil aja. Lagi pula kau dan aku tak akan bisa untuk membawa mobil sendiri. Dari tanyanya, aku merasakan firasat yang buruk. Sebenarnya apa yang terjadi? Dimas melihat ke arah Jenny dan memilih diam dan duduk di depan. Jenny menitikkan air mata dan mendangak, menahan tetes demi tetes air tak jatuh. Masuklah, kau akan tahu nanti. Perjalanan memakan waktu 10 menit dan mereka berakhir di sebuah pemakaman. Firasat demi firasat buruk berterbangan di pikiran Dimas. Apa ini maksudmu? Aku tak akan bisa pulang sendiri. Jenny tak berbicara. Ia tetap diam dan memberi arah. Rangga. Jenny berlari dan mendekati pria yang tengah duduk di samping kuburan. Aisyah. Dimas menyusul segera terdiam. Dalam nisan tertulis besar nama Aisyah. Ia terduduk lemah di sana dengan pandangan terduduk. Kilas balik masa lalunya terhadap Aisyah bertaburan. Penyesalan demi penyesalan menghantuinya. Kau keterlaluan, ucapnya kala itu saat mendengar kabar bahwa demi menikah dengan Dimas, Aisyah menculik Naila, bahkan sampai membuat saudaranya kehilangan kehormatan dan menjadi gila. Sakit mas. Aisyah berteriak saat jilbabnya ditarik paksa dan rambutnya pun tertarik. Selain itu, ada banyak lagi hal gila yang dilakukan. Sampah. Dimas menendang perut Aisyah dan pergi begitu saja, tanpa tahu kala itu Aisyah tengah mengandung. Istrinya di sana terdiam dalam keadaan sekarat dengan darah yang keluar dan luka-luka fisik lainnya akibat tendangan, pukulan dan jambakan dari suaminya sendiri. Dimas. Jenny mengguncang tubuh Dimas yang membeku. Ditatapnya sahabat yang masih terduduk lemah. Ia tak menangis, tapi matanya penuh akan luka. Ayo berdiri. Jenny membantu Dimas berdiri, tapi tubuhnya terlalu lemah dan akhirnya terjatuh. Ia pun pingsan. Dimas terbangun. Ia berada di kamarnya dengan selang infus yang terpasang. Aisyah. Dimas langsung menyebut nama itu dan melepas paksa infusnya. Ia berlari keluar kamar dan mendekati Bima yang tengah berjalan ke kamarnya. Kamu mau kemana? Aisyah Bim, Aisyah. Dimas terus menyebut nama istrinya sambil menangis. Air matanya keluar dengan deras. Wajahnya frustasi dan tubuhnya lunglai ke bawah. Mas, kamu kenapa? Suara lembut itu membuat mata Dimas membola. Dirasakan tangan kecil memegang pundaknya itu. Ia segera berbalik dan memegang tangan itu. Perempuan itu benar.
Dia, istrinya yang kini tengah duduk di atas kursi roda. Aisyah berusaha menahan tawa, tetapi akhirnya tawanya lepas juga, membuat Dimas terpaku. Ia baru menyadari betapa cantiknya gadis itu saat tertawa. "Ada apa sih sebenarnya?" Bima bertanya. "Tadi aku ziarah ke makam mama. Jadi waktu mau pulang, aku lihat Jenny, Rangga dan Dimas di sana. Tiba-tiba aku lihat Dimas pingsan saat ke sana. Kebetulan nama omanya Rangga dan aku sama dia. Dikira aku yang mati." Aisyah menjelaskan pada Bima. Dimas tak membantah, ia juga tak marah. Matanya fokus pada wajah itu. Tangannya terus menggenggam kuat tangan itu. Mereka semua berkumpul di ruang tamu, kecuali Jenny yang sudah pulang sejak tadi. Dan Oma Aisyah lumayan dekat. Dan semenjak meninggalnya beliau, gadis itu berubah secara perlahan. "Kamu mau apa?" Dimas bertanya pada Aisyah yang tengah berusaha menggerakkan kursinya di dapur. "Haus." Aisyah mengelus lehernya yang tertutup jilbab. Dimas segera berdiri dan memutar kursi ke posisi semula. "Tunggu di sini." Dimas berjalan menuju dapur. "Jadi, kamu benar-benar lumpuh?" Bima bertanya. Kakiku tak bisa berjalan lagi." Aisyah memandang jauh keluar. "Oh iya." Bima mengeluarkan kue dengan taburan stroberi di atas kotak kue di atas meja. "Makasih." Aisyah segera mendekati meja, sedangkan Bima memotong kue menjadi kecil dan pisau bawaan dari toko kue agar mudah dipegang dengan tangan. "Enaknya." Aisyah tersenyum penuh gembira. "Mudah ya membuatmu bahagia?" "Tentu saja." Dimas yang melihat mendengar semua itu segera bergabung dengan mereka. Ia taruh segelas air dengan kasar. Wajahnya ditekuk dan kusam. "Mas, kuenya enak. Kau harus coba." Aisyah menyodorkan kue itu ke mulut Dimas. "Bagaimana enak?" tanyanya setelah Dimas mengunyah dan menelan kue itu. Ia tersenyum sambil memandang Aisyah. "Belum, kamu harus coba juga." Aisyah mengulurkan tangannya, namun ditarik oleh Dimas. "Kamu mau apa? Mau nyuapin Kak Bima? Memang ada yang salah, Kakak?" "Hehehe, kakak." Aisyah memandang Bima lamat. Pria yang dilihat segera melepaskan tangan Dimas yang menggenggam kuat istrinya. Kemudian ditariknya tangan itu ke mulutnya. "Aku Aisyah, saudara sesuaian. Aku juga baru waktu Jenny cerita. Mama pernah bilang waktu bayi aku pernah minum dot atau ASI, istri pertama Pak Nardi." Bima menjelaskan setelah menelan kue itu membuat Dimas tercenung beberapa saat. Bim?" "Iya Bima." "Habis udah kebiasaan." Iya, mau apa? Antarkan aku pulang." "Pulang?" Dimas bertanya. Pulang. Memang mau kemana lagi? Tapi di sini kan aku pernah bilang padamu, aku gak bisa berharap segera menandatanganinya." Aisyah memegang tangan pria itu dan tersenyum hangat. "Kau yakin?" Dimas bertanya. "Aku yakin. Demi aku, kamu bisa kan? Aku tak mau menjadi istri durhaka karena tak bisa kembali seperti dulu. Kamu bisa kan, Mas? Kita sudah sama-sama dewasa, jadi coba kamu pikirkan lagi." "Mas, jujur, aku benar-benar belum bisa memaafkan ini sepenuhnya. Terkadang aku membencimu hingga terpikir untuk membeli racun dan menghancurkanmu. Bagaimanapun aku manusia." Aisyah melepaskan pegangannya pada tangan Dimas dan menatap Bima. "Baiklah, aku beri waktu seminggu lagi. Aku benar-benar mencintaimu." Dimas tertunduk lesu di sofa. Seandainya jika dalam drama novel
istrinya menghindarinya dan pergi jauh, ia akan meminta maaf dan mengejarnya terus. Namun sayang, gadis itu tak menghindarinya, bahkan memberi senyuman terhangat meski mengucapkan keinginan untuk pisah. 2 tahun setelah kemudian, "Kamu kenapa?" Aisyah bertanya pada Dimas yang duduk diam memegang perutnya. "Mahku kambuh." Suara Dimas terdengar lemah. "Yang, kamu ada obat mah enggak?" Aisyah berteriak dari ruang tamu. "Sah, kamu kalau masih peduli gini, entar ada yang salah paham loh." Jenny berbisik. "Emang salah peduli sama temen, lagi pula dia lagi sakit perut." Aisyah berkata ketus dan segera memutar kursi rodanya ke dapur. "Kamu mau apa?" Rangga menghentikan Aisyah. Ia membukukan badan dan menjawel hidung perempuan di hadapannya. "Kamu gak salah paham kan? Kamu gak marah kan? Aku cemburu." "Maaf." Aisyah menunduk. "Gak apa-apa." Rangga memutar kursi roda Aisyah dan kembali ke ruang tamu. "Aduh, mesranya." Jenny histeris. Kalian mengintip privasi kami." Aisyah melempar bantal sofa terdekat ke Jenny. "Kau benar-benar bahagia?" Dimas berbicara pelan. "Tentu saja, aku sangat senang saat ini." Aisyah melihat ke arah Rangga, tapi tiba-tiba ia terdiam dan memandang ke arah Dimas. "Aku permisi." Dimas segera beranjak dan pergi dari sana diikuti Bima. "Aisyah." Rangga mencoba mencubit pipi Aisyah gemas. "Maaf." Aisyah menunduk. Ia benar-benar gak ada maksud untuk melukai hati Dimas seperti itu. "Oh ya, aku juga permisi." Jenny segera beranjak dan pergi mengikuti mereka. Lagi pula, kenapa sih dia datang tiap hari? Aisyah menggerutu kesal. "Mas juga, kenapa ngizinin dia masuk?" Aisyah memutar kursi rodanya dengan kesal. Tak jauh dari mereka, 3 orang itu berdiri di depan pintu karena tas Dimas yang tertinggal. "Ya, mau gimana lagi? Kan cuma hari ini dia masuk. Lagi pula, Mas hari ini mau bilang sama dia di depan kamu untuk menjauh." Rangga menahan kursi roda Aisyah. "Mas juga paham aturan dan norma. Selain itu, Mas juga kesal dan marah. Betapa banyak luka di tubuhmu yang membuat Mas marah." Rangga duduk di depan istrinya. "I love you." Aisyah tersenyum hangat. "Me too." Rangga menjawab dengan senyum dan menawan. "Mas." Jenny menahan tangan Dimas. "Dia sudah bahagia, seharusnya aku gak mengganggunya." Dimas menitikkan air matanya dan pergi. Jenny yang melihat itu membisu di tempat ini beda, tak seperti waktu Naila pergi atau dia kehilangan orang-orang yang disayangnya. "Biarlah dia sendiri, bagaimana kalau kita makan?" Bima menaik turunkan alisnya membuat Jenny menunduk malu-malu. Ini cara terbaik buat dia melepas Aisyah. Bima memandang belakang mobil Dimas yang mulai menjauh meninggalkan mereka. Di rumah Dimas ia sendiri, tak ada siapa-siapa. Ayahnya meninggal, tak lama ia bercerai dengan Aisyah. Meski papanya berulang kali minta maaf pada mantan istrinya itu, tetap tak menemukan celah. "Maaf Pak, Aisyah benar-benar gak bisa untuk kembali." Perempuan itu menjatuhkan diri dari kursi dan duduk bersimpuh. Air mata dan pandangan penuh luka itu kembali tampak. Dimas pun tak bisa berbuat apa-apa. "Pa, Ma." Dimas memandangi foto kedua orang tuanya. "Aisyah." Kemudian ia memandangi foto Aisyah yang masih diletakkan di nakas. "Aku mencintaimu. Aku tak bisa melupakanmu. Maafkan aku." Dimas menangis seharian di kamar. Ia benar-benar sendiri di rumah besar itu.
bahkan bibi dan sopirnya ia pindahkan ke rumah Aisyah dan Rangga sebagai bentuk kompensasi untuk kesalahan pada mantan istrinya itu. Bisakah kau memaafkanku dan kembali? Hening tak ada jawaban, tak ada seorang pun yang hadir. Dimas melempar foto Aisyah dan memeluk kakinya. Akhirnya ia hanya terdiam dan hingga malam menjelang tanpa ordeng yang tertutup dan lampu yang hidup. Demikianlah sebuah cerita yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil hikmah. Untuk kalian semua yang sudah menonton video ini namun belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Muhammad Samsudin.